Izin kalau masih bisa diatur efek eho-nya dikurangin karena nggak jelas dari dalam maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ya Rasulullah, amin. Waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli Maulaya salli linda ya Rasulullah ala habibika khairil khalq. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-fatih lima ughliq. Amin. 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 Ya, angkat tangannya. Bu, Ibu, sering gak kita doa minta sama Allah? Banyak gak permintaan kita? Banyak gak yang belum dikabul? Males ngangkat tangannya. Ada anak kecil, kita punya anak, narik-narik roknya, narik-narik celana kita, dikasih akhirnya sama orang tua. Allah demen kalau hambanya sujud ngaku gak punya apa-apa. Allah resep kalau kita minta sampai keluar air mata, walaupun kata Allah buat tahu sekarang nangis besok lu pura-pura lagi. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kita minta karena nggak punya apa-apa. Yuk angkat tangannya, mudah-mudahan berkah maulid, berkah dunia akhiratnya. Berkah maulid, hajatnya dikabul sama Allah. Ini anak-anak muda yang jadi panitia, mudah-mudahan berkah maulid keluar punya pacar. Tapi berkah selawat, mudah-mudahan yang pacaran biar putus. Mampus dah. Ya gak boleh pacaran. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkah maulid yang pacaran biar putus. Yang pacaran biar putus. Amin. Mudah-mudahan putusnya depan penghulu ya. Ayo semua angkat tangannya. Al-Fatih lima ughliq. Amin. Al-Khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin ya rabbal. Ayah bunda yang saya cintai, semua yang hadir, yang di atas, yang di bawah, adik-adik, tolong dengerin kajiannya. Nanti di tengah-tengah acara yang bisa jawab pertanyaan 100.000 rupiah dari DKM. Bu, ayah bunda yang hadir yang saya cintai, mudah-mudahan dimuliakan Allah. DKM Masjid Jami, yaitu mudah-mudahan ayah kami, para atatis, para kiai, mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat. Izin mohon maaf, tadi dikasih kertas baru tadi jadi belum bisa ngafal. Kalau saya baca sambil penghormatan takut kurang hormat. Dalam ilmu kajian nahu
nggak nyebut nama orang tua pun bagian daripada penghormatan santri untuk seorang gurunya. Mudah-mudahan saya nggak sebut namanya, insya Allah nggak ngurangin ta'ziman wa takriman. Demi Allah, saya yang hadir ini bukan membawa ilmu, namun hanya kepengen sama-sama mengharapkan kita berkah rahmat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan guru-guru panjang umur dalam sehat walafiat. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Camat, Lurah yang hadir malam hari ini, yang bantu support acara ini, seluruh panitia, anak-anak muda dan orang tua, anak-anak yang hadir semuanya, mudah-mudahan kita dianggap umat Nabi Muhammad. Oh, janji 9:30, saya datangnya jam 10. Mohon maaf, mudah-mudahan dimaklum. Insya Allah kesalahan ini murni dari saya, bukan dari panitia. Maklum Pak, saya kalau berangkat itu harus lihat santri dulu. Kalau santri sudah aman, sudah ngaji, saya enak berangkatnya. Nanti pulang pun sama. Kalau berangkat saya melihat santri, nanti sebaliknya Pak, santri kalau pulang dia kudu lihat saya dulu. Kira-kira bawa berkat apa enggak gitu? Bu, alhamdulillah segala puja dan puji untuk siapa? Allah. Kenapa kita bisa hadir? Karena nikmat dari, kata Imam Haddad dikatakan kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Tolong adik-adik jangan ikut suara, kita belajar ngaji yuk. Coba bisa senyap dulu suaranya. Oke. Halo. Tolong dengerin. Bener. Saya kepengen tenang karena bukan mentang-mentang bawa ilmu, tapi biar sama-sama dapat apa itu manfaat dari acara Maulid Nabi Muhammad. Adik-adik yang di atas masih kedengeran? Oke? Dah. Bu, kata Imam Haddad Pak, kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Bicara ngaji, bicara Maulid Nabi, jangan aneh. Yang jauh bisa datang, bisa hadir, kadang-kadang yang dekat malah gak nongol. Iya Pak, iya. Betul. Kenapa bisa hadir? Kenapa kita bisa datang? Apakah karena nikmat sehat? Ya. Tapi nggak cuma hanya cukup sehat bisa kita hadir. Banyak orang yang sehat juga diajak ngajinya, ada lagi alasannya. Dulu corona Pak, nggak bisa kita berjamaah seperti ini. Dulu corona tabligh akbar ditutup, di lockdown, nggak bisa seperti ini. Marah umat Islam, ngambek kita, nggak mau seperti ini masjid. Sekarang dibuka selebar-lebarnya, lihat yang datang ada lagi alasannya. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Kenapa ibu bisa hadir dari ba'da isya? Kenapa panitia bisa sekuat tenaga bikin acara Maulid Nabi Muhammad? Bukan hanya sehat, bukan hanya waktu yang luang, karena di hati kita ada nur cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bu, mohon maaf, setiap tahun bikin peringatan Maulid, setiap tahun kita datang untuk memperingati Maulid, baca selawat. Yang saya mau tanya untuk diri saya dan kita, apa manfaat Maulid? Udah ada perubahan belum terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad? Yang Nabi nggak ada hitungan terhadap umatnya, yang Nabi tidak pernah memikirkan nanti umatnya bersyukur atau tidak atas perjuangannya. Lalu apa yang bisa kita kasih untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad? Mudah-mudahan yang nyumbang acara, yang bikin acara, yang mikirin acara, nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Pak, bicara syukur jangan cuman bilang masalah duit Bu.
Ini zaman lagi luar biasa, tapi saya nggak bakal membahas soal itu. Kalau pengen syukur kata orang tua saya Anggi, kalau pengen syukur lihat di badan kita ngaca. Ini rambut di atas kepala kalau nggak dicukur 3 tahun gondrong nggak? Ayo adik-adik jawab yang kompak. Ini rambut kamu 3 tahun nggak dicukur gondrong nggak? Turun ke bawah sama-sama bulu namanya alis. Alis 3 tahun 4 tahun gondrong nggak? Ada nggak Pak Haji yang umurnya 40 gondrong di sini alisnya? Kasihan tukang ojek, buka hordeng dulu dia. Betul. Nikmat bukan? Dari alis turun ke bawah namanya apa ini? Namanya apa ini? Kumis nikmat bukan? Belum tahu? Tanya ibu kamu. Bu, nikmat nggak kumisnya? Masing-masing lu pikirin. Dari rambut, alis, mata, ini kumis. Nih apa namanya? Punya ketek? Lihat bulu ketek yang udah pada tua. Bulu ketek nikmat bukan? Jawab, bulu ketek nikmat enggak? Nikmat. Pak, kita ini kadang-kadang kerdil bicara nikmat yang enak doang. Bulu ketek nikmat. Ada yang protes, masa sih Ustadz kan bau? Gara-gara bulu ketek kita bau, ada pabrik Rexona. Berapa ribu karyawannya, nafkahin anak istrinya, nyekolahin anak-anaknya demi pabrik Rexona, gara-gara bulu. Ya bayar. Kalau bayi yang lahir saat ini sampai seterusnya bulu ketek nggak bau, pabrik Rexona tutup nggak kira-kira? Banyak yang nganggur nggak? Berarti saya ulang, berarti bulu ketek nikmat bukan? Asik nggak? Alhamdulillah. Jujur Pak, saya kalau ngaji sama orang tua yang rendah-rendah, tapi ini nikmat. Karena orang semacam kita termasuk yang bicara nikmat itu yang nguntungin kita. Padahal bau menurut kita gaji bagi mereka yang kerja. Iya bayar. Iya bayar. Kalau lagi hujan kan nggak mau, tapi kan ojek payung laku. Betul. Pohon-pohonan tumbuh berbuah. Iya bayar. Benar apa benar? Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mudah-mudahan tanda syukur kita datang di masjid ini nambah pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Saya nggak lama ya, nanti ada lagi yang mau ceramah Bu. Kata panitia cukup 15 menit aja. Cukup ya. Setelah ini saya langsung kabur. Penting amplopnya hati-hati nih. Pak, begini. Apa sih maulid itu? Ada maulid, ada maulud. Saya ulang. Saya Pak orang Bojonggede. Dari Cibinong, Pemda Bogor, ada Bojonggede. Ini saya orang Bojong, Sunda nggak bisa, Betawi pun nggak masuk. Jadi kalau orang Bojonggede bukan maulid, bilangnya mulud. Tahu mulud? Ada maulid, ada maulud. Kalau ini malam temanya peringatan maulid, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kalimatnya memperingati maulud, memperingati bayi yang dilahirkan, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu apa maksudnya? Kalau sampai ada orang di kampung ini masih bilang bid'ah peringatan maulid, dia ngelarang tentang lahirnya Nabi, berarti dia nggak demen adanya kelahiran seorang yang mulia. Kalau ada orang zaman sekarang dia nentang maulud, berarti dia nggak suka dengan bayi yang dilahirkan, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad. Jadi maupun maulid ataupun maulud, kedua-duanya
adalah waktu dan baik yang sangat mulia, makanya pantas untuk kita muliakan malam hari ini, insya. Lalu kenapa orang yang maulid, setiap orang yang ceramah Pak pasti mengajarkan perbanyak baca salawat? Nih lihat dalilnya, ibu-ibu pasti hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu mohon maaf Pak, intonasi saya kadang cepat, tapi saya pengen pelan-pelan dulu. Insya Allah waktunya nggak terlalu larut malam, beres biar dapat ilmunya. Insya Allah. Bapak Ibu sering baca ayat ini. Di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini Allah yang maha bilang ayat ini dengan kalimat inna di awalnya. Kalau kata santri Pak, mohon maaf, inna ini harfun nasbin wa taukid. Kalimatnya sesungguhnya benar-benar. Saya ulangin, mohon maaf, ini bukan sok tinggi, enggak. Tadi panitia nanya saya, Ustadz udah di mana? Saya bilang di jalan macet, belum tentu panitia percaya. Tapi kalau saya bilang benar-benar gua kena macet, percaya. Ini Allah mengawali ayat innallaha dengan kalimat harfun nasbin wa taukid. Yang Allah maksudkan apa? Benar-benar sesungguhnya aku Allah dan para malaikatku yusalluna 'alan nabi, kami membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Yusalluna maka fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Makna fi'il mudhari tatkala hari ini diturunkan, esok hari dan waktu yang tidak ditentukan. Artinya Allah dan para malaikat membaca salawat memuji Nabi berkali-kali terus menerus, enggak ada hentinya. Lalu kalau Allah saja enggak pernah berhenti memuji Nabi Muhammad, apalagi kita yang banyak dosa, apalagi kita yang mengharap syafaat, apalagi kita hamba yang biasa. Maka pantaslah di bulan Rabiul Awal perbanyak salawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Saya nggak akan jauh-jauh, tenang aja. Kenapa pentingnya baca salawat? Di dalam kitab-kitab hadis termasuk Tanqihul Qaul, baina wa baina sama hijab. Kalau kita berdoa sama Allah, Bu, ada halangannya. Nggak bakal doa kita sampai kepada Allah. Robek hijabnya dengan perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad. Makanya perhatiin orang-orang yang baca doa. Perhatikan orang-orang soleh kalau ngangkat tangan dalam berdoa, dia awali doa dia dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Orang yang beruntung adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Orang yang beruntung adalah orang yang memperbanyak salawat untuk Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asran. Satu salawat bakal dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya ibu-ibu tadi baca salawat apa enggak? Bu, ibu baca salawat apa enggak? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Satu selawat dibalas berapa? 10 selawat dibalas berapa? 100 selawat dibalas berapa? 1000 selawat dibalasnya apa? Siapa orang yang membaca 1000 selawat dalam seharinya, lam yamut hatta yubashshirul jannah. Gak bakal mati orang yang gemar baca selawat kecuali mati mendapatkan kabar surganya Allah Subhanahu. Saya mau tanya, orang sini sama nggak kayak Bojonggede? Ibu-ibunya rajin ngaji apa enggak? Minggu pagi ada nggak pengajian? Senin ada nggak? Selasa ada nggak? Rabu ada nggak?
Rajin ya. Kenapa orang perempuan rajin ngaji, Pak? Tahu nggak alasannya? Orang yang rajin ngaji itu sadar karena banyak dosa. Kenapa ibu rajin ngaji? Karena ibu banyak dosa. Bener apa bener? Ramanya kesel banget mas saya. Bu, banyak dosa nggak? Bu, banyak dosa nggak? Ibu lagi ngaji, lagi maulid, kira-kira bikin dosa nggak di masjid? Ada yang bikin dosa. Satu, lihat tetangga seragamannya beda, diomongin. Kerudungan magamis nggak matching, diomongin. Ya bayar, ya bayar. Tetangga gamis baru belum bayar utang, diomongin. Woi, woi. Kadang-kadang ibu-ibu kurang ajar, ustadz kelamaan datang diomongin sama dia juga. Ya bayar, ya bayar. Kadang-kadang di masjid, di pengajian curhat masalah laki, ada apa ada? Orang sono udah pindah ke sini. Tapi kenapa ibu-ibu rajin ngaji, Pak? Karena emang Nabi yang bilang al-madrasatul ula, ibu bakal jadi madrasah untuk anaknya. Lihat nih anak anteng di pangkuan ibunya. Suami yang datang jarang banget tuh yang mangkuk kayak bapak. Termasuk yang ngomong nih kalau lagi ngaji jarang banget bawa anak. Tapi kalau istri kita, kalau kondangan aja inget sama anak. Kadang-kadang anak 7 dibawa semua lagi kondangan. Orang sono. Kok bener. Saya malu di atas sama guru-guru. Bu, lu sama nggak sama orang Bojonggede? Nggak beda. Nggak beda. Orang kampung saya bu, kalau kondangan hari Minggu 7 anaknya dibawa ngejajar kayak curut semuanya. Amplopnya 1, itu piring makan semua tuh bocah. Orang sono. Emang Nabi yang ngucap Bapak. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku cintai? Ummuka, ibumu. Betul gak? Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Berapa kali ibu disebut? Nih di jari ada nggak ibu jari? Bapak jari? Di negara ada nggak ibu kota? Bapak kota? Lihat nih ibu jari Pak. Nih kalau udah ibu-ibu yang minta semuanya nunduk. Nih yang telunjuk orang kaya, nanjak, nunjuk, mentang-mentang kan. Tapi kalau dipinta sama ibu-ibu, nunduk nggak? Nunduk nggak? Nunduk. Hebat, the power of mak-mak. Nih yang tengah nih, tahu tengah? Tahu. Ini jari tengah Pak, Pak Haji, RT, RW, Kiai, Ustadz, Habaib, tengah nih. Dia penengah. Tapi kalau mak ibu-ibu, nunduk. Ya bayar. Pengajian walaupun di masjid, tapi kalau nggak ada ibu-ibu yang datang sepi. Sombong lu. Ini beneran. Bapak datang keren, gagah, cuman ngantuk semua. Udah gitu yang ceramah PA lagi bocahnya. Ini mohon maaf Pak, saya turunnya ke sini emang saya mah demen banget sama ibu-ibu. Jangan GR. Bu, ibu. Emang bener-bener Pak, kita laki-laki kudu kalah. Nih yang ngomong. Kalau bapak belum kalah, kalau saya mah ngaku kalah beneran, gak bohong. Saya punya anak yang kedua namanya Muhammad Ali ZA. Baru 3 tahun. Waktu usia sebesar ini, setahun lah kalau tidak salah. Pulang umroh nih sebelum berangkat makan dulu. Lagi enak-enak makan Pak, mohon maaf. Agak jorok dikit, tapi nggak niat untuk jorok lisan saya. Ini apa adanya, lagi makan sama istri, ini anak berak, tahu berak? Kan bunyi begitu ya. Ini bocah berak Pak. Istri kita nggak marah. Ibu lo nggak marah, cuman ngomong doang, ya Allah nih, itu piring ditar, rok, anak digen, dong dibawa kamar, mandi ditonggeng,
dibuka dikit, buka keran, cebok, kepek. Beres nyebok, meper lagi, madang lagi. Ya Pak ya. Makanya pada gemuk-gemuk banget Pak. Nih si Anggi, hebat kata orang. Ceramah kemana-mana kata orang. Pendakwah kata orang. Dipanggil Ustadz kata orang. Kalau ngadapin anak begitu ya Pak ya. Besok hari Minggu ibu ada pengajian, misalkan coba anak dititipin ke suami. Pak, saya mau ngaji. Ini bocah lagi kurang sehat. Pegangin dulu Pak, saya mau ngaji pulang Johor. Suami lagi ngopi enak-enak, bocah berak, kira-kira kesel gak dia? Kesel gak? Kesel, buset kayak burung tilang nih bocah. Kira-kira dicebokin gak sama suami kita? Cebokin sembarangan lo. Cuman kalau ibu mah anak digendong, bapak mah nggak dicepol kayak kucing. Sini. Itu bocah udah ketakutan aja begitu. Nongging tuh bocah tuh. Dibuka celana, buka keran, nggak pakai tangan, pakai bajak. Yes. Orang sono udah pindah ke sini. Bu, ibu, makanya beruntung Pak. Punya istri rajin ngaji, beruntung. Punya istri nggak boleh ada acara maulid datang paling depan, beruntung. Cuman pertanyaan saya, ngaji lebih banyak dia, sholawat lebih banyak hafalan dia, yang deket mah ustazah lebih banyak dia, yang punya grup WA di pengajian lebih banyak, kalau seragaman ngaji lebih banyak. Tapi kenapa depan suami masih melotot baik? Tadi saya jalan ke masjid, ada ibu-ibu pakai handphone videoin saya. Sekarang di masjid masih ada yang videoin saya. Saya mau tanya, kira-kira kalau di rumah lakinya divideoin apa nggak mau dia? Najis banget loh. Ini jujur Pak. Ini nyambung dengan acara maulid, tenang aja, saya nggak akan jauh dengan acara maulid. Ini akhlak Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tiap tahun bikin maulid, kata Nabi, mau nggak jadi istri yang solehah? Jawab, mau nggak jadi istri yang solehah? Ciri-ciri wanita solehah, kalau dipandangnya nyenengin. Di depan ustadz nyengir, di depan kiai senyum. Kalau depan laki ngapa cemberut? Ngapa kira-kira? Apa begini apa? Pulus lu kurang ajar. Ngaji gak? Baca gak kitab sifat 20? Wujud. Lu apal itu? Mukhalafatul luar biasa. Terus ilmu wahdaniyat. Terus ilmu ayat basar aliman. Itu kan kitab tauhid Pak. Yang nyiptain dunia siapa? Jawab, yang nyiptain langit siapa? Yang nyiptain bumi siapa? Yang merubah siang malam ke siang siapa? Yang ngasih nikmat siapa? Yang bakal ngambil nikmat siapa? Yang bikin sehat siapa? Yang bakal nyembuhin juga siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Kalau ngaji udah sering tahu Allah, ngapa kalau minta duitnya ke laki? Ke Allah. Tapi bang ngelawan lagi nih orang. Besok tolong praktekin. Ini maulid kalau sukses, ibu mintanya ke Allah, jangan ke laki lagi. Siap? Siap nggak? Besok siang-siang masak, gasnya habis, berasnya habis, listrik udah bunyi. Tolong jangan minta sama suami. Ambil wudhu, sholat duha,
doa sama Allah di samping kuping laki. Mintanya ke siapa? Bener kan? Tapi di samping, ya Allah, gasnya habis, beras segini-gini juga, listrik udah entat-entit bunyi. Doanya ke siapa? Ke siapa? Tetapi di samping kuping, innalillahi. Bu, ibu, jangan sampai tidak ada athar bekas peringatan maulid selain nyuruh baca selawat. Kata Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh ada pada diri Nabi contoh yang baik untuk kita. Kalau pengen bener nyontoh, kalau pengen sukses nyontoh, kalau pengen sempurna nyontoh. Tetapi dalam laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, enggak semua contoh boleh kita ambil. Banyak orang penceramah bilang gini, Pak, contoh akhlak Nabi semuanya enggak bisa. Ambil yang kita mampu. Mana contohnya? Nih, lihat. Nabi kalau makan pakai tangan apa, adik-adik? Kanan, ikutin enggak? Bagus enggak? Ikutin contoh. Betul? Nabi kalau makan baca doa enggak? Ikutin enggak? Nabi kalau makan 3 jari, kita 5-5-nya masuk ke piring, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting tangan, yang penting baca. Kita nggak bisa ikutin Nabi semuanya. Nabi makannya pakai roti 3 jari, jadi bisa nggak 3 jari? Bisa. Orang kita siang-siang sayur asam sepiring, pakai nasi, makannya makan mie, dicomot 3 jari nggak kelar-kelar. Iya Pak, iya. Boleh nggak 5-5-nya? Boleh nggak pakai sendok? Boleh nggak pakai garpu? Yang penting tangan, yang penting baca. Alhamdulillah. Ini mana uswatun hasanah. Mana lagi Bu? Nabi pakai gamis bagus nggak? Ulang-ulang, Nabi pakai gamis bagus nggak? Contoh nggak? Pak RT pakai celana boleh nggak? Pak RW pakai kain sarung boleh nggak? Yang penting nutup. Aman nggak? Berantem nggak? Udah. Pakai udeng-udeng boleh nggak? Bagus nggak? Pakai peci putih bagus nggak? Peci hitam boleh nggak? Yang warna hijau boleh nggak? Yang nggak pakai peci boleh nggak? RT pakai udeng-udeng boleh nggak? Boleh, cuman bingung. Besok RT ke kantor kelurahan pakai udeng-udeng. Kata lurah pun apa teh ini teh? Kesurupan kali RT. Bu, semua sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad, semua contoh akhlak Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ikutin akhlak Nabi. Ada yang boleh kita ikutin, ada yang nggak harus. Nabi wajib bayar pajak, bukan pajak, zakat. Boleh nggak kita bayar zakat? Ikutin nggak? Tapi Nabi nggak boleh makan uang zakat. Haram bagi Nabi makan uang zakat. Kita fakir miskin boleh nggak makan uang zakat? Boleh nggak? Doyan. Paham? Paham nggak? Ada mustahik untuk zakat, pajak nggak ada. Zakat ikutin, iya Pak iya, iya Pak iya. Tapi karena kita di sebuah negara ada pajak, ikutin selama nggak bikin sengsara. Paham sampai sini? Ngerti sampai sini?
Kalau Idul Adha Pak, Nabi wajib kurban. Pernah usia Nabi 63 tahun, Nabi kurban 62 ekor kambing. Wajib bagi Nabi, sunnah buat kita. Nggak semuanya kita ikutin. Ada lagi orang bilang bidah, pakai speaker bid'ah. Zaman Nabi nggak ada speaker. Ya, kebetulan Pak, saya dulu punya orang tua. Ini mohon maaf, bukan ngasih tahu, nanti poinnya bukan di situ soalnya. Dulu ayah saya itu ketua MUI, kebetulan mertua saya. Ada tamu 2 kali datang, saya tolak karena kurang bener menurut saya. Datang ketiga kali ketemu ayah karena papasan pulang dari musola. Ngobrol kita bertiga. Saat itu saya masih muda Pak, baru-barunya nikah. Emosinya masih kenceng banget. Ini orang yang datang bilang begini, Kiai, ya. Saya mau tanya apa? Kiai ceramah kemana-mana, antum ketua MUI, ya. Kenapa? Kenapa antum miara berhala? Kata dia. Saya emosi, berhala di mana di rumah ya? Mana berhala Pak? Itu motor sama mobil berhala, kata dia. Kok berhala? Dia bisa jalan, padahal nggak punya kaki. Wah, PA nih orang. Kenapa kok haram Pak? Zaman Nabi nggak ada. Ini kenapa peringatan Maulid dibikin begini Pak? Dulu Nabi memperingati Maulidnya cuma puasa. Kenapa kita bikin acara beda sama Nabi? Ya tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi akhlaknya bagus. Hari Senin dia puasa karena hari kelahiran. Kenapa kita nggak puasa malah bikin acara? Karena dalam acara nanti dikisahkan tentang akhlak Nabi, biar ngaji, biar tahu. Ini speaker zaman Nabi emang nggak ada. Saya pun punya guru, Mama Angnuh, Mama Gelar, pun nggak pakai speaker. Kalau bikin acara di Gentur nggak pakai speaker. Almarhum Mama Ajengan Nahrawi pun nggak pakai speaker. Tapi pernah nggak dia menyalahkan orang yang pakai speaker? Pernah nggak dia benci dengan orang yang pakai speaker? Lihat-lihat dulu zaman Nabi, orang yang pernah umroh, yang pernah haji, kalau beres sa'i sofa Marwah, ujungnya di Marwah, tahalul di Bukit Marwah, lalu kita pulang ke arah pendopo, arah hotel, itu ada Jabal Qubais namanya. Sekarang di samping Ka'bah Jabal Qubais jadi hotel para raja. Dulu zaman Nabi ada yang tukang adzan namanya Bilal bin Rabah. Orangnya hitam, suaranya bagus. Nabi sholat di sini, Bilal disuruh naik ke atas bukit buat azan. Saya ulangin, Nabi sholatnya di bawah, Bilal disuruh naik ke atas bukit. Apa tujuannya? Biar kedengeran. Lalu sekarang masjid ada nggak menaranya? Ada. Kenapa ada menara? Dulu orang tua kita belum listrik masuk, adzan di menara. Dulu aki-akinya masih gagah. Sekarang yang jadi panitia anak muda, yang main hadroh anak muda. Jujur, yang sholat subuh di sini yang adzan anak muda apa aki-aki? Tuh. Kalau speaker bid'ah, yang adzan aki-aki, suruh naik ke atas, gimana ayo? Mau subuh dia manjat menara, dia adzan as-sholah, as-sholah. Udah capek banget nih aki-aki ya. As-sholah minan mau kata nih aki-aki. Itu aki-aki subuhnya adzan turun-turun johor. Karena jujur Pak, ini bocah hadroh, bocah panitia gagah banget, ganteng. Tapi kalau subuh kagak di masjid. Jujur, iya nggak? Orang sono. Sekarang pindah kemana? Padahal kalau yang adzan anak muda enak nggak? Enak nggak? As-salatu khairum minan naum.
Pakai speaker bagus nggak? Zaman dulu nggak ada speaker, tapi Bilal bin Rabah naik ke atas, ngikutin contoh Nabi, bukan berarti naik mulu. Ada toa taruh di atas, toanya di atas, mic-nya di bawah. Yang muda pada tim, aki-aki jangan naik. Paham? Ngerti? Lalu kendaraan, habaib punya mobil mewah, kiai punya mobil mewah. Lu ngomong itu kiai nggak ngikutin sunnah Nabi, terlalu mewah habaib. Nabi punya kendaraan apa enggak? Jawab, Nabi punya kendaraan apa enggak? Ini biar ngaji oleh-oleh buat kamu di sekolahan nggak ada. Nabi punya kendaraan apa enggak? Ada berapa kendaraan Nabi, Bu? Berapa? Ini berapa? 1 keledai, 2 onta, 3 kuda, 4 burung, burung. Berapa lo kendaraan mak lo itu mah? Mak lo naik burung, lo jadi. Bu, ngaji ini beneran. Pak, ini asli. Orang datang ke rumah saya, ngedebat ayah saya. Kata dia, Kiai, antum miara berhala itu mobil. Saya nanya, berarti bapak kalau kemana-mana gimana? Jalan kaki Ustaz. Ke Jakarta, jalan kaki Ustaz. Bapak tahu rukun Islam yang kelima? Ya, tahu. Haji. Jalan kaki apa naik pesawat? Naik pesawat, atuh itu mah. Nggak bisa, Pak. Nabi punya kendaraan 4, 1 apa tadi? Keledai. Kenapa kalau mahalul qiyam pada diri? Ini akhlak. Jangan didebatin. Kita lagi cinta, orang cinta buta. Dia mau diri, mau jungkir balik, biarin. Bu, ini apa namanya? Iya, gue juga tahu. Nggak apa-apa, gue mah redo banget dah. Bu, air putih. Itu orang tua kita air putih semua. Ntar kata bocah kecil gini, Ustadz beres ceramah ngadu cupang yuk gitu. Nggak bercanda. Pak, tahu kopi nggak? Jujur, tahu kopi nggak? Orang kalau ngopi beda-beda kan? Bu, orang kalau ngopi beda-beda. Contoh, ini jawaban nih Pak. Jadi kalau orang debat jangan pakai ilmu semua Pak. Itu orang emang sumon bukmon, omyong pahom, layar, jihon, emang kupingnya bud, emang matanya. Lu pakai debat nggak bakal jadi, emang udah budek. Kalau orang tanya, kok lu cinta sama Nabi, makhluk yang sampai diri-diri? Orang cinta sama kopi. Tahu kopi nggak? Tahu kopi nggak? Ada orang yang panas-panas diuyuk. Ada orang yang nunggu dingin baru di. Ada juga yang PA, tapi itu orang tua saya. Ditatakan, kopi ditatakan, dituang tatakannya. Bener kan? Yang diminum tatakannya. Betul nggak? Ada nggak yang begitu? Itu nggak bisa didebat. Orang lagi nikmatin lo debat. Tapi ada nggak dalilnya? Ada. Sayyidina Umar bin Khattab lagi duduk. Tiba-tiba keledai Nabi lewat. Keledai Nabi. Ini Umar diri Pak. Istrinya nanya, wahai Umar, kenapa diri? Keledai Nabi lewat. Penghormatan. Makanya santri di pondok pesantren belajar akhlak. Bukan diperintah sama guru Pak, turun temurun. Kalau ngelihat mobil guru datang klakson, diri. Bukan dipaksa, emang akhlak. Entar saya nih, klakson di gerbang, diri. Ngelihat dah ada berkat apa enggak? Begitu lagi Pak. Woi. 1 kendaraan Nabi apa namanya? Yang 2 apa? Onta. Nabi dagang pakai onta. Nabi bawa barang dagangan pakai onta.
Tapi kalau Nabi perang dakwah pakai apa? Pakai apa? Kuda mahal nggak? Mahal nggak? Saya punya kuda, itu belinya mahal banget. Guru saya Habib Mahdi beli kuda lebih mahal dari saya. Habib Mahdi buat ngetes kudanya aja tiap bulan ngajarin kuda biar dipanggil nurut 3,5 juta buat begini-gini doang kudanya tuh. Kuda saya namanya Fatih, warna coklat putih di sini nih. Saya kalau panggil Fatih itu kuda ngikutin. Itu buat belajarnya aja Pak, bayar belajar kuda saya Habib Mahdi itu 3,5 juta. Cuma begini-gini doang. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Sekarang saya mau tanya, kalau kita ngikutin semuanya dari sono, saya ceramah, panitia telepon, Ustaz lagi di mana? Bentar lagi repot banget naik ontak gua. Boleh nggak naik motor? Boleh nggak naik mobil? Boleh nggak naik kendaraan yang lain? Alhamdulillah. Awas, di dalam laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Ambil contoh sebaik-baiknya. Ambil contoh sebanyak-banyaknya. Jangan jadikan perdebatan, jangan jadikan permasalahan, karena contoh yang paling sempurna adalah contoh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Yang terakhir, sudah jam 11 kurang. Di dalam kitab Khulasoh, adik-adik jawab pertanyaan 100.000 rupiah. Oke? Dari Pak RT. Yang mana Pak RT ya? Ada? Bu, dengerin. Di dalam kitab Khulasoh Pak, kebetulan baru beberapa hari santri yang baru itu belajar Khulasoh. Saya itu ta'alus binikmah, kalau masuk bulan Safar setiap ba'da subuh selama 41 hari itu baca maulid sampai bertemu Rabiul Awal tanggal 11 malam tanggal 12. Lalu kita membuka kitab Khulasoh, kitab perjalanan Nabi Muhammad SAW. Saya mau bahas jadi kenang-kenangan malam ini, insya Allah panjang umur ketemu lagi, amin. Tolong dikantongin ya Bu ya. Ya, adik-adik tahu gak sahabat Nabi ada berapa? Yang terkenal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sifat Nabi yang sering disebut ada berapa? 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tapi saya nggak bahas itu. Tambahan lagi 4. Pak, Nabi kalau berangkat sholat, Nabi diludahin. Nabi kalau berangkat sholat, Nabi ditimpuk. Bu, Nabi kalau berangkat sholat, Nabi diejek-ejek sama orang Quraisy. Saya penasaran, ternyata emang bener. Ini rumah Nabi, di samping depannya itu rumah Abu Jahal, laknat tuh manusia. Sekarang rumah Nabi jadi perpustakaan, rumah Abu Jahal jadi WC. Kenapa Nabi kalau sholat diludahin? Karena Nabi kalau berangkat dari rumahnya lurus ke Ka'bah, pintu Babus Salam itu ngelewatin rumahnya Abu Jahal, musuh bebuyutan. Tapi kenapa kok Nabi tenang? Ternyata Bu, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabilahum bil hilim, bis sabri, bil lutfi, bil afwi. Ada 4. Kenapa Nabi diejek diem? Kenapa Nabi diludahin nggak ngelawan? Kenapa Nabi ditimpuk tapi tenang? Yuqabiluhum bil hilim. Karena Nabi di hatinya punya sifat hilim. Apa sifatnya? Hilim. Apa hilim? Tenang. Apa hilim? Bijaksana. Apa hilim?
tenang. Kalau udah tenang, kalau bijaksana, maka lahir 3 sifat: sabar, lemah lembut, memaafkan. Ini nyambung dengan keadaan sekarang, walaupun saya nggak nyinggung Pak, karena saya bukan ahli politik. Kenapa adanya demo? Karena ada yang kurang tenang. Siapa yang kurang tenang? Rakyat. Kita lagi bimbang, lagi bingung nyari uang, dia joget-joget. Ya Pak iya? Ya Pak iya? Kalau dia bisa tenang, kita bisa tenang. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu nyari kunci, kalau nggak tenang ketemu nggak? Tapi kalau tenang ketemu nggak? Kadang-kadang lagi sholat ketemu ya. Makanya saya Pak sampai sekarang nggak bisa khusyuk. Ada orang nanya ke pondok, mau tanya gimana sih caranya khusyuk? Nggak tahu, saya juga bingung. Saya khusyuk di awal doang. Coba Pak buat tes dah. Usolli fardus subhi rakaataini. Contohnya nih, Allah. Itu pas ngucap Allah, tangan naik, mulut ngomong, hati ngucap. Rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli. Itu khusyuk gak kira-kira? Khusyuk. Karena tangan main, mulut ngucap, hati ngomong. Tapi begitu bar, waduh, lupa banget gua kondangan besok 2 tahun lagi. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Gampang gak khusyuk? Gampang gak khusyuk? Betul-betul. Maka Nabi punya sifat yang pertama hilim Pak. Hilim itu tenang. Orang kalau tenang, nih ada kolam, ada ikan, jangan dibikin keruh, dibikin tenang. Gampang gak ngambil ikannya? Kelihatan gak ikannya? Maka orang kalau tenang lahirlah 3 akhlak. 1, sabar. 2, lembut. Teko akan ngeluarin isi tekonya. Kalau isinya kopi yang keluar, kalau isinya air putih yang keluar, nggak mungkin kopi. Bu, Ibu, itu yang joget-joget kalau dia sabar, dia tenang, aman nggak rumahnya? Di demo nggak rumahnya? Ya Pak ya. Ya Pak ya. Maka mudah-mudahan minta sama Allah sakinah. Kenapa ibu yang berumah tangga minta sakinah? Sakinah itu tenang. Gimana bisa tenangnya? 2, mawadah warahmah. Mawadah itu cinta yang diungkapkan. Ibu nikah awalnya tenang gak? Sebulan, setahun mulai gak tenang. Belum punya anak, belum tenang. Punya anak tenang gak? Enggak. Laki ngojek tenang gak? Tenang. Pulang johor ya, ibu doa, ngangkat tangan doa. Itu laki supir taksi pulang jam 10. Kalau pulang wangi banget baju dia. Tenang gak? Tuh. Makanya susah tenang. Kata Nabi kalau pengen sakinah 2, mawadah. Mawadah itu cinta yang diungkapkan. Waktu nikah yang bikin kopi siapa? Siapa? Ibu, istri, betul nggak? Kenapa sekarang anak udah tua, ibu nggak bikin kopi lagi? Ayo, hilang nggak mawadahnya? Dulu bapak belum jadi istri, bapak kalau ulang tahun diucapin, sekarang ngapa lupa tanggal ulang tahunnya? Bosen, mawadahnya hilang nggak kira-kira? Kalau udah mawadah hilang, tenang nggak kira-kira? Enggak. Bu, tolong ya Bu. Nih, bentar, mau kasih tahu. Nih, uangin. Enggak. Ngaji nih. Ngaji nih. 1 gelas dengan senyum. Istri ngasih buat suami, pahalanya 70 kebaikan. Amin derin. Lu amin baik, enak banget lu. Bu, yang di luar, Bu, bau.
Ngomong bau lagi oi banget. 1 gelas air buat siapa? Buat suami. Pahalanya berapa? Woi, pahalanya berapa? Bagus nggak? Banyak nggak? Kalau sholat nutup aurat nggak? Wudu nggak? Fatihahnya kudu pakai tajwid nggak? Kudu bener nggak? Belum tentu khusyuk, belum tentu diterima, betul? Tambahin biar nggak masuk neraka, biar banyak pahala. Minum segelas. Buat siapa? Berapa pahalanya? Besok pagi suami lagi bikinin kopi seember. Minum dulu. Saya nggak ngopi ibu, saya nggak nyusu. Beneran, kata istri saya, ayah kalau nyusu di rumah aja. Terus 7 menit lagi. Dah, jangan nambah-nambah 7 menit. Bu, dengerin. Kalau orang udah tenang, kalau pengen sakinah, maka mawaddah, cinta yang diungkapkan. Nabi pernah pulang dari ziarahnya dari musola. Ini istrinya nggak bukain pintu, Nabi ke belakang. Ini Siti Aisyah lagi masak, Nabi bercanda. Sampai dalam riwayat itu tepung terigu kena wajahnya Siti Aisyah. Bercanda romantis itu penting. Sampein ke suami, Bang, oleh-oleh maulid biar romantis, biar mawaddah. Walaupun tua ada cinta yang diungkapin. Nabi bercanda tepungnya sampai ke muka istrinya. Besok lu goreng jengkol. Laki pulang suruh ke dapur. Itu ambil jengkol di penggorengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jujur Pak, bukan sok nyeramahin. Kadang-kadang dia rajin ngaji, banyak salawat, malaki melotot. Orang sono, orang sini mah nggak beda. Tawa lagi. Bu, 1 gelas ya. Senyum ya. Insya Allah. Kalau hilim, sabar. Kalau sabar, lembut. Kalau lembut, gampang maafin orang. Betul? Betul. Yang terakhir, ada 3 orang yang tidak bakal mendapatkan hikmah maulid. Tiap tahun berangkat maulid, pulang-pulang bingung. Tiap tahun bikin maulid, hidupnya nggak berubah. 3 kata Nabi Muhammad, nggak bakal hikmah masuk ke diri kita. Siapapun yang ceramah, kalau 3 ini ada, nggak bakal masuk. 1, orang yang di hatinya penuh dengan dunia. Dunia butuh nggak? Kita butuh nggak sama dunia? Butuh. Masjid pakai uang nggak? Ngebangun pakai duit nggak? Bersihin karpet, listrik pakai duit nggak? Di rumah tangga pakai duit nggak? Dunia bukan? Boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan penuhin hatinya dengan dunia. Ini yang lagi ngomong, tanya panitia, Pak, izin nanti saya di akhir ceramah, saya minta izin, minta ridho. Saya sudah minta maaf ke setiap panitia yang ngundang. Pesantren saya yang kedua, sekarang yang kedua, Ibu. Saya bukan pengen bawa dunia dalam tausiah saya, tapi sama dengan masyarakat rakyat Palestina. Kalau bukan orang muslim yang bantu, siapa lagi? Saya punya ayah MUI 2 periode, tapi gak pernah manfaatin jabatannya. Saya punya orang tua dekat pemerintah, gak pernah untuk pondok pesantren lebih baik dari umat. Ibu punya utang, bapak punya utang, saya punya utang. Utang saya lebih tinggi, lebih gede daripada ibu. 5,8 miliar. Gede gak? Mahal gak? Untuk apa itu Ustadz? Saya harus bebasin tanah pesantren 2000 meter, 1 meternya 2.900.000.
Tapi saya pengen bikin gerakan 30.000. Setiap orang setiap Jumat ngasih 30.000. Tapi tolong dicatat namanya di WA di nomor saya. Biar apa? Biar setiap amanah wakafnya bisa saya jalankan. Karena tertulis resmi di notaris, nggak main-main. Ini pondok yang kedua. Jadi kalau ada anak-anak pengen mondok, bawa ke pesantren. Jujur ilmunya mungkin nggak ada, tapi insya Allah biar lebih manfaat lagi anak-anak kita. Bu, gratis mondoknya. Sekolahnya pun sama. Kenapa kok gratis? Bukan karena pengen banyak santri, Pak. Saya dulu orang nggak punya, orang nggak mampu, pengen mondok, orang tua nggak punya uang. Akhirnya saya ngazam, nanti kalau gue punya pondok gue gratisin. Karena saya lahir di Bogor. Orang Bogor punya kujang. Kujang itu kukuh kujangji. Saya punya pondok bantuan jamaah. Nah sekarang ada tanah yang kudu dibebaskan. 2 tahun lamanya, doain. Yang bisa bantu niatin wakaf untuk orang tua. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Nanti meninggal kita putus semua amal kecuali yang 3, shadaqatin jariyatin. Lanjut. Ini hikmah nggak bakal masuk satu orang yang hatinya penuh dengan dunia. Yang kedua, nggak bakal masuk hikmah maulid dan ilmu yang kita kaji kalau masih ada diri hati iri, dengki, kesel, gedeg sama orang lain, apalagi sama suami. Nggak boleh. Mudah-mudahan saling memaafkan. Amin. Amin. Bu, ria, hasud, dengki, iri buang masing-masing ya. Insya. Yang terakhir, tidak bakal hikmah masuk ke diri kita kalau dimanapun kita berada pengen dipandang orang lain. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ikutin contoh akhlak Nabi kita Sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad. Perbanyak munajat setiap malam harinya. Tolong Pak, minta setiap malam biar bisa bermimpi bertemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kita baca Fatihah, doakan yang ngurus masjid, DKM masjid, jajaran masjid, jamaah masjid, tetangga masjid, dan panitia peringatan maulid yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dunia dan akhirat. Yang ngeluarin rizkinya Allah berikan berkah dunia dan akhirat. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta 1 orang atau 2 orang, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya, 100.000 rupiah. Siapa yang hafal surat Al-Kautsar? Inna a'tayna. Siapa yang hafal? Maju ke depan. Sini. Tepuk tangan buat anak kita dong. Ayo tepuk tangan, Masya Allah. Ada mic-nya lagi, sini ke atas. Siapa namanya? Siapa namanya? Rizky namanya. Dipanggil siapa? Akel. Anak muda Bu, masih kecil. Kamu punya pacar ya? Jangan. Pakai mau mic ya, coba tes. Ya, siapa namanya saya? Rizky. Rizky. Nanti kalau besar mau jadi apa Rizky? Main bola. Lu pakai gamis. Udah ganteng banget pakai gamis, pakai peci, ikut maulid pengen jadi pemain bola ya. Jadi ustaz aja. Mau nggak jadi ustaz?
Mau nggak? Mau. Main bola ke Ustaz? Belum tahu. Bingung. Bingung. Ustaz aja yang jago main bola. Menjadi Ustaz nggak? Ki, ini Ki. Dulu saya waktu kecil Pak, kata bapak saya gini, Anggi, nanti kalau udah gede jadi Ustaz aja, kata bapak saya. Emang kenapa? Enakan jadi Ustaz. Kalau 2 minggu nggak makan daging, berdoa biar ada yang mati, begitu. Ustaz, iya. Jadi apa jadinya? Jadi Ustaz. Kalau Ustaz kalau ada yang meninggal dia girang banget soalnya. Kan diundang ya. Tahlilan kan ya. Gua berkat gak pulang-pulang? Daging dah. Ustaz apa main bola? Ustaz. Alhamdulillah. Ayo Rizky baca surat Waqiah. Lu pengen jadi Ustaz? Yasin. Apa? Surat Al-Kautsar. A'udzu. A'udzu billahi